Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, selamat datang di program Dokter Milenial channel Pelita 8. Alhamdulillah telah hadir di studio kami sahabat Muntazar yang nanti akan kami panggil namanya saja. Ya, orangnya sangat energik. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum, Muntazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira ini kok senang kali sih. Saya kasih salam tuh langsung tersenyum tuh gimana ceritanya? Ya, kita harus positif selalu. Oh, alhamdulillah. Nah, Muntazar, terima kasih setelah bersedia hadir di studio kami. Dan ini adalah tayangan perdana. Harapan kami tentunya kami ingin gali lebih banyak tentang Muntazar, ya, tentang masa kecilnya. Kemudian ya katakanlah mungkin bisa jadi kenakalan masa kecilnya gitu loh. Ya, juga beberapa hal yang lain. Bisa tidak Saudara Muntazar seperti kebiasaan anak-anak kecil ya. Nah, apa sih yang unik atau yang sering Muntazar lakukan di masa kecil? Ya, seperti biasa main bola, main kasti. Oh gitu. Habis itu kalau lagi hujan main seluncuran. Iya gitu ya. Di sungai. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di antara 3 permainan tadi itu mana yang paling saudara Muntazar sukai? Kalau dulu saya paling suka main bola. Main bola ya. Bola, nah, posisinya di mana? Saya di kiper. Oh, di kiper. Iya. Ya Allah Tuhanku. Itu waktu kecil apa namanya badannya agak mau juga enggak? Enggak. Oh, enggak ya? Cengkring banget. Enggak, saya lagi mikir juga itu. Dan sahabat milenial pasti mikir juga ini. Ini orangnya agak gendut, gitu, agak gemuk. Kemudian posisinya kiper itu kalau ada bola tinggi itu gimana cara nangkapnya itu? Nah, tapi ya yang namanya kita main di kampung kan nggak ada tiang gawang. Cuma taruh sendal kiri kanan ya udah jadi gawang gitu. Iya. Muntazar, saya ingin tahu lebih banyak ini ya. Proses sekolah dasarnya, kemudian sekolah menengah pertama dan juga sekolah lanjutan ya atau SMA dulu namanya. Iya. Nah, bagaimana proses pendidikan yang Muntazar lakukan gitu loh? Kalau saya dulu, saya lahirnya di Blangkuta. Oh, Blangkuta. Iya, Blangkuta itu satu desa yang ada di Ulegli Barat, pemukiman Ulegli Barat, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidi. Kalau dulu Pidi, kalau sekarang jadi Pidi Jaya. Oh gitu. Nah, jadi SD saya di kampung di Blangkuta, selanjutnya SMP juga di kampung di Blangkuta. Jadi jarak rumah saya dengan SD dan SMP itu masing-masing kita 150 meter saja. Oh gitu. Iya. Nah, selanjutnya waktu SMA saya baru ke ibu kota kecamatan. Oh begitu. Ya, di sana SMA-nya SMA Negeri 1 Bandar 2 namanya. Oh gitu ya. Nah, waktu belajar ya katakanlah masa kecil sampai dengan remaja, kira-kira Muntazar nakal nggak ya? Nakal-nakal remaja mungkin. Oh, nakal-nakal remaja gitu. Tapi saya tidak merasa ini juga karena kan saya di kelas 5 SD Bapak sudah meninggalkan kami. Ya, jadi kami ada 8 bersaudara. Pada saat itu yang sudah bekerja hanya 2 dan 2 itu pun kakak semua. Nah, jadi kami dengan seorang ibu yang luar biasa mampu mendidik kami lah, mampu mendidik kami dan di backup oleh kakak berdua. Alhamdulillah sudah seperti ini dan kami rata-rata minimal sekali lulusnya di S1. Alhamdulillah. Pertama kami mendoakan ya orang tua Muntazar. Semoga Allah tempatkan di jannahnya. Amin. Dan kita harapkan Muntazar dengan lebih dahulu ditinggalkan oleh orang tua itu akan lebih sukses lagi ke depan. Amin. Ya, sahabat milenial, kita akan dengarkan lebih lanjut terkait dengan bagaimana seorang Muntazar berkiprah setelah tamat SMA. Nah. Tadi tamat SMA. Nah, bagaimana jenjang pendidikan setelah tamat SMA ini? 98 saya pindah ke Luxmawe.
Mhm. 98 saya pindah ke Losmawe dan melamar ataupun ikut tes Ya. di Politeknik Negeri Losmawe. Dan saya saat itu memang cita-cita dari awal Mhm. saya berharap bisa bekerja di mekanikal. Jadi saya masuk Politeknik di jurusan Teknik Mesin. Mhm. Tamatnya 2001. Ya, Selanjutnya saya pernah masuk ke Unsia. ya. Lanjutan dari itu, tapi baru 1 semester. Ah, Baru 1 semester di sana, kebetulan dapat kesempatan untuk bekerja di Losmawe. Jadi saya Iya. pulang kemari untuk sambil kuliah, saya melanjutkan pendidikan di Universitas Maliku Saleh. mhm. Ah, Sampai selesai ya? sampai selesai di Iya. Maliku Saleh sampai selesai. Mhm. Terus pada saat ada kesempatan lagi Mhm. dan ada waktu yang bisa saya gunakan, saya lanjutkan ke S2. Alhamdulillah ya. Lanjutkan S2 di Universitas Syah Kuala, Mhm. di teknik mesin juga. Tapi saya ngambil fokus jurusannya di material manufaktur. Iya. Ya, karena hampir semua kegiatan saya di manufaktur sama material terus. Iya. Nah, saya tadi menarik ya pada saat seorang Muntazar setelah tamat SMA itu memilih di jurusan mekanikal. Nah, apa latar belakangnya? Atau ada tidak pengalaman sehingga Muntazar itu memilih mekanikal sebagai lanjutan pendidikan? Iya, saya dulu sering nonton TV, tapi TV-nya hitam putih rasanya, Mas. Hitam putih. Kalau bercerita tentang mekanikal, orang selalu melihat produksi ataupun pabrik-pabrik besar, pabrik-pabrik raksasa. Makanya saya berpikir suatu saat saya harus ada di sana. Mau dimanapun terserah, yang penting saya harus berada di sana. Jadi gara-gara itulah landasannya saya pikir ini harus saya ambil mekanikal. Nah, tadi menarik itu. Muntazar sampaikan bahwa mekanikal. Nah, kenapa tidak ngambil misalnya kedokteran atau apalah namanya? Nah, kenapa harus ke mekanikal gitu loh? Memang cita-cita awal. Oh, cita-cita awal Cita-cita ya. awal saya main di mekanikal. Nah, istri sekarang itu lulusan mekanikal juga tidak? Oh enggak. Oh iya. Karena biasanya kan dia terus ke sana ya. Kalau istri beliau di S1 akuntansi. Muntazar, tadi kan masuk ke ke mekanikal S1, S2 ya. Ya. Nah, ada tidak keinginan misalnya untuk melanjutkan ke S3? Untuk saat ini saya pikir saya ingin seandainya ada kesempatan untuk kayak course training. Nah, saya ingin mendalami ilmu-ilmu spesifik yang ada di mekanikal. Ya. Sebut saja kalau selama ini saya sering main di mekanika rotating. Ya, kalau mekanika rotating ini dia spesifik sekali. Ya. Dan hanya digunakan pada proyek-proyek besar. Nah, gitu. Jadi paling seperti itu aja. Nah, ini juga lebih menarik lagi. Tadi kan bicara tentang mekanikal, kemudian ada mechanical rotating. Iya. Nah, apakah kepingin melaksanakan bekerja di proyek besar yang ada di Aceh atau di luar Aceh? Gitu. Di mana aja, selama kita bisa bersumbangsi maupun untuk negara ataupun untuk apa. Nah, kira-kira apa sih persiapan untuk bisa menjadi mechanical rotating di samping syarat-syarat yang telah disampaikan tadi? Ya, pastinya harus punya pengalaman. Kita harus punya pengalaman. Saya dulu pernah di junior teknisi. Terus selanjutnya naik sebagai teknisi. Terus selanjutnya setelah tamat kuliah ada aktivitas-aktivitas di pekerjaan sehingga masuk dalam kualifikasi engineer. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira untuk bisa masuk dalam kualifikasi seperti itu apa yang harus Muntazar siapkan? Saya banyak ikut pelatihan-pelatihan, Pak. Saya banyak ikut pelatihan-pelatihan. Terus punya pengalaman pekerjaan yang satu bidang dan itu hampir kontinu. Satu bidang hampir kontinu. Terus selanjutnya harus belajar terus, Pak.
Harus belajar terus karena ilmu mekanikal ini per hari dia berubah dan semakin hari upgrade-nya terlalu cepat. Iya. Artinya kita butuh kesiapan pengetahuan, mental dan fisik ya. Iya. Atau fisik dan mental. Nah, sahabat milenial, masih bersama saya Fauzi Ubakar di program Dokter Milenial.